Saya punya kritik dengan para profesor ini, meskipun saya bukan profesor. Kerusakan sistem politik ini sudah 10-15 tahun yang lalu, terutama berbasis pada partai. Tapi nggak ada suara satupun terhadap situasi ini sejak 15 tahun. Sebenarnya hasil pilpres sekarang, pileg dan pilpres sekarang itu sangat bagus sekali karena ada partai-partai yang bukan pendukung paslon menang itu makin kuat. Yang tidak boleh dilupakan itu peran para kiai sebenarnya. Di masyarakat itu mereka selalu memberi nasihat kepada masyarakat untuk menghormati orang lain, tidak mendiskriminasi. Itu adalah kunci sebenarnya. Ya tidak cukup misalnya hanya makan siang gratis, tapi tanpa ada ukuran. Kalau hanya makan siang kan apa ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Sesi kali ini saya sudah ditemani oleh Ketua PBNU, Dr. Ahmad Suwaidi M. Hum. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Nyoblos di mana ini kemarin? Di Depok. Di Depok. Oh, berarti sudah menjadi orang Depok. Ya. Wah, jadi orang Jawa Barat nih akhirnya nih. Udah lama, udah cukup lama. Udah lama ya. Pak Dokter, kita akan coba ngobrol. Mudah-mudahan Pak Dokter berkenan. Kaitannya dengan rekonsiliasi bangsa setelah pemilu. Pak Dokter sendiri bagaimana melihat situasi, kondisi di pemungutan suara hari Rabu 14 Februari kemarin? Ada yang berbeda nggak nih dari 2019, 2014? Ya, ini sangat kondusif ya. Tidak ada peristiwa apapun berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada gesekan misalnya. Itu kayak situasi nasional. Di media kan tidak ada berita tentang bentrokan atau apalah terjadi. Mungkin 1-2 ada ketidakberesan di sana sini, saya kira itu wajar. Dari berapa ribu, dari puluhan ribu TPS, kalau ada 2, 3, 4 bahkan 10 pun saya kira masih bisa dipahami meskipun ya diharapkan tidak terjadi. Dan memang beberapa perbedaan berdasarkan banyak tokoh melihat salah satunya kondusivitas ya. Tahun 2019, 2014 sama 2024 ini paling beda. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu berbeda? Ya, tidak seperti 2014 dan 2019 yang seolah-olah ada dua kubu yang besar. Sebenarnya saya melakukan riset sejak 2012 DKI. DKI kemudian Pilpres yang tahun ini saya enggak melakukan penelitian tapi melakukan pengamatan juga. Jadi itu sangat berbeda sekali. Terutama adalah penggunaan agama, identitas agama sebagai cara untuk memobilisasi pemilih dan berhadapan dengan pihak lain ya. Dulu ada kampret Cebong kampret. Sekarang tidak ada. Dan kalau ada kelompok atau orang yang ingin mengipas-ngipasi itu tidak laku. Ada beberapa, saya kira di televisi di ini ada orang yang mencoba mengipas-ngipasi, tapi masyarakat tidak lagi tertarik dengan itu. Saya kira itu salah satu sebabnya karena kelompok-kelompok yang dulu berperan sebagai kompor atau apa, itu sekarang sudah tidak solid lagi. Dan juga tidak ada orang yang mau lagi investasi di isu seperti ini. Jadi sebenarnya secara umum kita sangat kondusif. Ini berbeda misalnya dengan pemilu di negara lain. Di India misalnya itu sangat cukup keras gitu. Dan di sini memang tidak lepas dari isu lah ya, isu yang ada money politik, ada mobilisasi. Saya kira itu masih dalam tahap wajar. Setiap pemilu pasti ada seperti itu. Apakah ini tandanya demokrasi kita sudah dewasa atau seperti apa yang membuat kita menjadi lancar, damai dan tidak ada satupun yang potensi perselisihannya cukup sedikit gitu? Ya, saya kira itu. Dan gerakan-gerakan yang mencoba mempengaruhi masyarakat itu sifatnya
memperkuat demokrasi. Misalnya gerakan anti politik uang, Iya. anti penyimpangan itu, bahkan kritik keras terhadap MK dan lain-lain. Saya kira itu masih dalam tahap demokrasi yang pematangan demokrasi. Ya. Kalaupun misalnya nanti ada gerakan-gerakan lebih jauh ke hukum, ranah hukum, saya kira itu masih dalam taraf itu. Jadi satu proses hukum itu harus kita dorong dan kita hargai, bukan kita cegah. Itu bagian dari proses pematangan itu sendiri. Iya ya. Termasuk mungkin saya minta tanggapan nih kaitannya dengan pernyataan-pernyataan guru besar sendiri soal demokrasi itu. Kalau Pak Dokter melihatnya bagaimana? Ya itu menurut saya instan ya. Saya punya kritik dengan para profesor ini, meskipun saya bukan profesor. Kerusakan sistem politik ini sudah 10-15 tahun yang lalu, terutama berbasis pada partai. Partai itu semuanya korup, semuanya dinasti, semuanya menyimpang, semua tukar transaksional. Itu semua partai nggak ada. Tapi nggak ada suara satupun terhadap situasi ini sejak 15 tahun. Kalau ada masalah sekarang itu akarnya pada partai ini. Jadi kalau profesor itu memberi pernyataan 2 bulan setelah Pilpres, menurut saya itu ini ya apa yang diharapkan perubahan 2 bulan dari akar masalah yang mestinya harus ada perencanaan perubahan seperti apa supaya partai tidak seperti sekarang ini. Selama partai tidak ada perubahan terhadap partai, sistem politik akan seperti ini. Mereka bilang ada dinasti, maaf dinasti Jokowi ya, saya tidak membela Jokowi. Tapi kalau Anda berpihak kepada yang satunya, ada juga dinasti di sini. Iya. Ada dinasti Surya Paloh, ada dinasti Megawati, semuanya mana yang mau dipilih. Jadi ada sesuatu yang mendasar. Maka sebagai pribadi maupun sebagai katakanlah aktivis NU ingin mengimbau mari kita bersama-sama memperbaiki dengan para profesor itu. Oke. Nah Pak Dokter, ini juga menjadi pertanyaan penting karena meskipun situasi di bawah kita cenderung tidak hangat, sepanas di Pilpres sebelumnya, tetapi kekecewaan dari kelompok masyarakat tetap ada kaitannya dengan berbagai hal-hal yang mereka temukan. Nah, bahkan ada juga cerita-cerita teman-teman kita di bawah katanya antara tetangga A, tetangga B gara-gara beda pilihan itu hubungannya sedikit retak gitu. Nah, untuk kembali menyatukan kebersamaan di masyarakat itu sendiri setelah Pilpres atau disebut dengan rekonsiliasi kebangsaan tadi, apa yang mesti kita sama-sama lakukan sebagai warga NU, sebagai masyarakat dan ya sebagai pihak-pihak yang punya keterkaitan untuk mengurus itu? Ya, sejauh itu di masyarakat NU khususnya ya, itu selesai dengan tahlilan, yasinan, rutinan, apa itu menurut saya ya itu enggak ya. Itu wajar sekali ketika sedang ini, tapi selama tidak ada kekerasan, tidak ada penghinaan, tidak ada pelecehan, saya kira itu masih normal ya. Masih normal. Maka saya ingin mengimbau ya, jangan sampai teman-teman melakukan pelecehan terhadap teman, tetangga atau yang punya pilihan lain. Ya. Jangan sampai mengintimidasi. Ya, mungkin ketiga itu semuanya ada kesalahan, tapi kesalahan selalu dilimpahkan kepada mereka yang menang misalnya. Gitu. Tidak berarti yang kalah tidak punya kesalahan juga. Iya. Tapi penegakan hukum tetap harus dilakukan. Jadi ada semacam rekonsiliasi sosial atau rekonsiliasi budaya, tapi juga ada penegakan hukum kalau itu ada kesalahan. Itu sesuatu yang sangat wajar. Bahkan kalau kita ingat tahun 2019 kayak apa mau perang ya misalnya ya. Tapi akhirnya bahkan lawan pilpresnya jadi menteri kan. Iya. Saya sebenarnya hasil pilpres sekarang, pileg dan pilpres sekarang itu sangat bagus sekali karena ada partai-partai yang bukan pendukung paslon menang itu makin kuat.
ya. Nah, misalnya PKB itu ya, ada beberapa partai besar, ada PKS, PKB, PDIP, apalagi yang besar yang berada di seberang Nasdem, itu akan menjadi penyeimbang yang bagus sebenarnya. Jadi pemerintahannya punya dukungan sendiri, di DPR-nya lebih kuat. Jadi asal jangan saling sandra ya. Nah, tapi tradisi kita ada model penyeberangan ya. Saya kira saya nggak tahu misalnya partai-partai yang menambah kursi ini akan bergabung di pemerintah atau tidak. Tapi kalau tidak, saya kira itu lebih baik. Jadi ada oposisi dan itu ternyata masyarakat kita lebih arif. Jadi dia memilih presiden yang menang tapi milih partai yang tidak mendukung paslon yang menang. Itu kearifan yang luar biasa kalau kita pikir ya. Jadi masyarakat kita itu ingin demokrasi lebih baik sebenarnya. Iya, siap. Pak Dokter, sebelum pemungutan suara kan PBNU menggelar konversi besar, dan di sana juga dibahas soal dinamika politik khusus untuk warga NU ya, maksudnya sikap NU terhadap Pilpres Pemilu 2024. Nah, mungkin bisa diulas lagi apa yang mungkin bisa ditegaskan di sini, Pak Dokter? Ya, sebenarnya ada yang lebih, sebelum sampai ke sana ya, ada yang lebih penting di dalam rangkaian kegiatan, ada halakoh internasional sebenarnya, bahkan kemudian ada peresmian gedung, kemudian ada rapat apa tadi? Konbes ya. Sejak perencanaan di sini, Konbes itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemilu. Iya, itu khusus internal ya. Jadi itu akan bagaimana NU memperkuat diri dalam menghadapi global sebenarnya. Maka di situ ada halakoh internasional yang judulnya adalah strategi implementasi terhadap fikih peradaban. Jadi bukan lagi wacana. Jadi kalau wacana sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Implementasi fikih peradaban untuk global. Jadi strateginya seperti apa? Itu yang menjadi topik dari halakoh internasional. Kemudian bagian dari itu tadi itu rapat konvensi besar itu membahas tentang regulasi atau peraturan perkumpulan tentang Bahsul Masail. Jadi selama ini Bahsul Masail itu kurang greget, kurang wibawa ketika dibawa ke ranah internasional. Maka perlu suatu formula bagaimana supaya produk-produk Bahsul Masail yang secara internasional disebut fatwa itu punya greget di internasional. Jadi sebenarnya nggak fokus utamanya bukan pemilu. Pemilu itu ya jalan aja itu. Tetapi karena mereka kumpul, banyak orang kumpul, maka bicara soal bagaimana menyikapi Pilpres, dan isinya adalah agar partisipasi tidak membuat gaduh, tidak membuat rusuh, dan menghormati pilihan-pilihan yang lain. Maksudnya kalau ada keluarga, kalau ada tetangga itu memberikan pilihan-pilihan yang lain dan membuat suasana menjadi sejuk dan tentu saja pendisiplinan ya bagi mereka yang terlibat di tim ses, maka diistirahatkan sementara. Gitu. Iya, tapi Pak Dokter yang diistirahatkan bukan kemarin, bukan ya? Bukan, saya enggak. Saya belum pernah menjadi tim ses. Siap. Memang fokus di akademisi ya. Nah, Pak Dokter, pernyataan Mustasar PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus itu kan viral kaitannya dengan memenangkan Indonesia. Tugas NU itu memenangkan Indonesia. Nah, kalau Pak Dokter sendiri melihat pernyataan dari Gusmus itu bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Itu secara institusi dan konstitusi NU itu sangat pas dan itu disambut oleh semua orang, termasuk bahkan oleh Rois Am, oleh ketum, oleh pengurus semuanya, karena itulah tujuan dari partisipasi politik NU gitu.
Dan itu juga sekaligus mengingatkan sebenarnya kepada personel-personel misalnya PBNU yang masih terikat dengan tadi dengan paslon tertentu untuk disiplin tidak membawa-bawa NU sebagai organisasi. Dan secara organisasi kan pendisiplinan sih cukup keras ya. Cukup ketat ya. Misalnya ketat misalnya kalau ada cabang atau wilayah yang menggunakan sarana atau fasilitas institusi pasti ditegur, bahkan diistirahatkan gitu. Jadi tetapi itu tidak ada hubungannya langsung dengan Pilpres. Maksudnya itu untuk melindungi NU sendiri gitu. Itulah sebabnya kenapa sebelum ada pengumuman resmi siapa yang menang kalah, Gus Yahya Ketum itu sudah mencabut pengistirahatan itu istilahnya surat keputusan cuti itu. Jadi udah dicabut itu memang untuk melindungi jadi nggak ada mau pemilu mau ini. Nanti kalau misalnya ada masalah ya kita partisipasi. Misalnya ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh masyarakat ya partisipasi. Tapi ini nggak ada hubungannya sah tidak sahnya proses pemilu. Jadi memenangkan Indonesia itu sangat relevan dengan apa yang diperjuangkan NU, kira-kira begitu ya. Dan ketika Ketum mengadakan konferensi pers pasca tadi itu sambil mencabut SK itu kan sudah bilang ini memenangkan Indonesia. Jadi itu kata-kata Gusmus itu ke Ketua Mustasir itu diambil sebagai ya semacam jargon bahwa partisipasi NU itu memenangkan Indonesia dalam Pilpres dan Pileg ini. Nah, luar biasa Pak Dokter. Ini ada penjelasan akhirnya nih, pemirsa Suara NU. Pak Dokter, kita kembali ke soal pemilu 2024 yang mana memang sampai sekarang masih menyisakan bukan pro kontra ya, tetapi saling pantun, saling sambut dari tokoh politisi, dari masyarakat sendiri yang sepertinya memang masih ingin berkomentar karena kan belum selesai ya. Proses penghitungan di KPU kan masih berproses, masih berlangsung. Tetapi mungkin pertanyaan saya kaitannya dengan narasi kecurangan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau Pak Dokter sendiri untuk menyikapi hal-hal demikian ini baiknya gimana agar tidak berdampak buruk terhadap masyarakat gitu? Pertama, sebagai proses demokrasi itu wajar ya, kontrol masyarakat terhadap proses itu penting sekali supaya kalau ada yang masih bisa diperbaiki sekarang diperbaiki, misalnya pencoblosan ulang misalnya. Dan kalau memang ada puas ya dibawa ke pengadilan, itu adalah proses yang wajar. Jadi tidak perlu diresahkan itu. Yang meresahkan adalah kalau ada mobilisasi untuk tujuan yang lain. Kalau tujuannya untuk misalnya mengumpulkan data itu is oke. Tapi kalau mobilisasi untuk gerakan-gerakan massa yang mengganggu orang lain, saya kira itu baru masalah. Kalau masih dalam proses hukum, usaha untuk menegakkan hukum dan mendorong aparat untuk lebih disiplin dalam pengawasan ini, saya kira itu masih sangat wajar. Nah, termasuk soal hak angket DPR sendiri tuh gimana Pak Dokter? Kira-kira agar yang lagi-lagi tidak punya dampak yang signifikan kaitannya ke masyarakat di akar rumput. Saya kira itu isu orang tertentu, elit. Iya, tapi benar. Ya itu bagus juga sebagai kontrol itu tadi. Tapi saya kira sebagai sesuatu yang akan terjadi, saya kira agak jauh sekali. Iya. Dan apalagi para pemimpin partai yang paslon yang kalah sudah bertemu yang menang ya gitu. Itu jadi saya kira itu mungkin bisa diselesaikan tidak dengan proses yang gaduh tadi. Saya kira. Tapi memang politik di Indonesia terlihat ini ya dinamis ya Pak Dokter ya. Jadi meskipun misalkan partai dia kalah, kemudian dia masih bisa ngobrol dengan yang menang, begitupun yang sebaliknya gitu. Itu menunjukkan kedewasaan berdemokrasi Pak Dokter ya. Yang membahagiakan hampir tidak ada misalnya diskriminasi, nggak ada eksklusi gitu. Semuanya
dari berbagai suku Indonesia kan ratusan suku itu nggak ada yang terjadi seperti itu. Bahwa tadi pelanggaran money politik ya mungkin harus kita tekan, tapi yang bersifat itu identitas itu tidak terjadi. Ini sangat berbeda dengan Sangat di berbeda tempat dengan lain. pilpres sebelumnya. Ya. Ini yang berhasil pengamanannya apa kitanya nih? Menurut saya masyarakatnya. Masyarakatnya sudah dewasa juga. Dan Sudah. juga yang tidak boleh dilupakan itu peran para kiai sebenarnya. Di masyarakat itu mereka selalu memberi nasihat kepada masyarakat untuk menghormati orang lain, tidak mendiskriminasi. Itu adalah kunci sebenarnya. Coba kalau para dai itu di bawah mengadu domba gitu ya, itu aparat pun akan kesulitan. Benar. Juga saya kira termasuk juga pendekatan aparat terhadap para tokoh masyarakat itu saya kira jauh lebih baik sekarang. Saling memahami. Kalau misalnya Menko Polhukam tadi ya, kemarin baru dilantik sudah datang ke sini. PBNU. Kan masyarakat tahu ya bahwa misalnya Menko Polhukam sangat menghormati NU ya. Jadi kan orang NU kan tidak merasa ini tersentuh lah, terlindungi gitu. Siap. Coba kalau hubungan antara pemerintah dan Masyarakat. kelompok-kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat tegang itu pasti akan terjadi akumulasi itu. Nah, Pak Dokter, ada satu pernyataan yang menyebut bahwa gara-gara politik hubungan antar masyarakat itu bisa retak dan waktunya bisa temponya bisa lama gitu. Kalau Pak Dokter yang memang juga termasuk akademisi di bidang sosiologi ya, melihat itu gimana? Setuju nggak dengan pernyataan seperti itu? Setuju tidak setuju, tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Mungkin 1-2 kasus mungkin ada, tapi saya kira bukan, kalaupun ada kebencian ya berlama-lama itu mungkin ada faktor lain di luar proses pemilu. Tapi sejauh yang saya tahu dan yang ada di media, bahkan di media sosial itu tidak ada hal-hal seperti itu. Pasti ada faktor lain, misalnya faktor apa ya dalam sejarah hidupnya itu mungkin. Oke, Pak Dokter, ini pemilu 2024 tinggal menghitung hasil dari pemungutan suara dan sekarang masih berproses. Semuanya sedang mengawal itu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita agar kita bisa sama-sama mengawal, sama-sama mengawasi, tentu dengan cara-cara yang demokratis dan kondusif. Mungkin silakan, Pak Dokter. Ya, masyarakat bisa membantu mengerjakan ya. Misalnya ini kan prosesnya kemarin dari TPS ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten. Bisa dengan membantu menyelesaikan, membawa, bisa juga membantu dengan cara mengontrol. Misalnya kan potensi penyelewengan itu ada, misalnya ketika menuliskan hasil ya dari penghitungan di kartu C1 itu. Dari C1 ke penjumlahan, dari penjumlahan ke kelurahan itu kan ada potensi itu. Nah, itu bagus kalau masyarakat itu ikut mengawasi. Selebihnya saya kira menurut saya sih sudah orang udah nggak ingat lagi lah pemilu seminggu yang lalu, sekarang udah bekerja lagi. Jadi saya kira kita kembali kepada pekerjaan kita dan kembali kepada saling membantu, kembali pada budaya kita tadi itu yasinan, tahlilan, rutinan segala macam, dan itu menurut saya akan kembali ke normal lagi. Meskipun nanti kemarin 2-3 bulan itu terjadi. Satu hal lagi mungkin Pak Dokter yang mungkin bisa kita sama-sama ingat bahwa di pemilu 2024 juga ada sekitar 71 KPPS yang meninggal. Mereka berjuang menghitung suara, kelelahan sehingga kemudian meninggal. Nah, kalau dari PBNU sendiri apa nih tanggapannya kaitannya dengan para pejuang demokrasi itu? Ya, kita ikut berduka ya, terutama kepada keluarga Handetolan, saudara, dan semoga amal baiknya ya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi lebih dari itu pemerintah harus memberikan kompensasi yang lebih kepada keluarga, juga kepada mereka. Misalnya, saya kira kalau nggak salah ada regulasinya itu. Iya, Kalau iya. meninggal karena itu atau sakit itu ada semacam asuransi lah, Iya, atau iya. ada jaminan untuk keluarga. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan ke depan saya kira harus lebih ini lagi ya. Ini kan korban sekarang itu sudah lebih rendah Turun. dari yang dulu ya. Ya semoga yang ke depan itu Tidak harus ada lebih ya. baik lagi. Nah, terakhir untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, siapapun yang terpilih yang ditetapkan KPU, kira-kira apa yang ingin disampaikan agar Indonesia lebih baik dari sebelumnya? Ya, pertama Indonesia harus bisa berkompetisi secara internasional dan apalagi terlibat dalam perubahan geopolitik, perubahan-perubahan ini. Indonesia harus punya daya tawar yang lebih tinggi, tidak boleh lagi menjadi pengikut lah gitu. Dan kita juga punya produksi yang baik, hilirisasi misalnya gitu, dan itu harus diperkuat. Tapi lebih dari itu tingkat kehidupan masyarakat, kemiskinan, ketertinggalan ya seperti disampaikan dalam satu demografi pemilih yang lebih banyak SD SMP, saya kira 5 tahun depan sudah harus ada perubahan radikal di mana sarjana, pasca sarjana harus lebih tinggi dari SD misalnya. Itu harus menjadi target ya. Ya tidak cukup misalnya hanya makan siang gratis, Iya, tapi iya. tanpa ada ukuran. Kalau hanya makan siang kan apa ininya ya. Jadi harus berimpact pada itu. Pendidikan, kemiskinan harus segera diselesaikan itu. Siap. Ada lagi Pak Dokter, cukup? Itu cukup. Oh, siap. Pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Pak Dr. Ahmad Suwaidi M. Hum. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar, nanti kita langsung tanyakan ke beliau, kita undang lagi nanti. Kalau misalkan ada pertanyaan penting kaitannya dengan pemilu maupun dengan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.